Masih ada di sini, di Semangat Kolaborasi untuk Indonesia. Di sesi kedua ini kita akan bicara tentang pengetahuan untuk kebijakan. Nama saya Luna Vidya. Pada Juli 2020 sampai Januari 2021, sekelompok peneliti mengerjakan kajian tentang rantai nilai value chain komoditas sutra Sulawesi Selatan. Tim peneliti ini menjalankan satu bagian dari program rintisan penyusunan kebijakan berdasarkan pengetahuan atau Knowledge to Policy Pilot, K2P. Kerjasama antara Knowledge Sector Initiative KSI, Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Bakti dan Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo. Sebelum kita bicara dengan para narasumber saya yang sudah hadir di sini, izinkan saya memperkenalkan mereka. Yang pertama adalah Bapak Nur Hadi Sirimorok. Dalam kesempatan ini akan saya sapa sebagai Pak Adi. Selamat siang Pak. Ya gitu dong, menjawab dong. Kayaknya belum bunyi siang. deh ya. Yakinkan, sudah bunyi? Sudah. Sudah, aman kalau begitu. Oke, Pak Adi, beliau adalah anggota tim pelaksana kajian rantai nilai sutra Sulawesi Selatan. Dan yang mewakili Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo tadi yang saya sebutkan. Lalu kemudian ada jauh dulu ya di sana Bapak Rahmat Sabang, program koordinator dari Knowledge to Policy Yayasan Bakti. Dan ibu kita, Ibu Yvonne Salindewu, beliau adalah anggota tim kajian rantai nilai sutra Sulawesi Selatan dan seorang analis kebijakan Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Oke, biasa aja ya. Oke, saya lebih gugup dari narasumber saya. Sebelum kami bicara tentang pengetahuan untuk kebijakan, kita akan lihat tayangan berikut ini. Penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan untuk komoditas sutra. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbangda dan Yayasan Bakti berinisiatif melaksanakan program rintisan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan. Program rintisan ini ingin menunjukkan suatu siklus penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan, di mana suatu agenda kebijakan prioritas daerah akan didukung melalui sebuah kajian terapan yang menjadi dasar penyusunan suatu kebijakan. Ada 4 tahap penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan yang diterapkan dalam program rintisan Knowledge to Policy di Provinsi Sulawesi Selatan. Keempat tahap ini dimulai dengan agenda setting. Agenda setting ini merupakan serangkaian diskusi multi pihak yang melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perguruan tinggi atau lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Mereka mengidentifikasi isu, tantangan, praktik baik, peran fungsi, dan kontribusi para pihak dalam pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Lalu menyepakati satu isu prioritas dan mengidentifikasi prioritas komoditas unggulan. Maka dihasilkanlah rekomendasi kajian rantai nilai komoditas dengan pendekatan kolaborasi multi pihak. Setelah itu disepakati komoditas unggulan, sutra, padi, jagung, dan talas satoimo. Dari sinilah kemudian sutra dipilih sebagai komoditas yang akan dilakukan kajian rantai nilainya. Tahap selanjutnya adalah persiapan kajian. Pada tahap ini dibentuk tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana kajian, dan tim pengendali mutu atau TPM. Setiap tim beranggotakan pemerintah, LSM, dan akademisi. Tim pengendali mutu ini bertugas memastikan kualitas kajian yang akan dilakukan melalui tahapan sidang proposal, sidang instrumen, dan uji coba instrumen, hingga akhirnya dilakukan sidang persetujuan pelaksanaan kajian. Pada Agustus 2020, dimulailah tahap kajian kolaborasi multidisiplin dan multipihak yang melibatkan akademisi, LSM, dan pemerintah. Kajian komoditas sutra ini difokuskan pada rantai nilai sutra, ekonomi dan lingkungan, kebijakan dan kelembagaan, gender dan inklusi sosial, serta pemberdayaan masyarakat.
dengan menggunakan beberapa metodologi seperti survei, in-depth interview, tinjauan pustaka, dan benchmarking. Seluruh data selama pelaksanaan kajian kolaborasi ini kemudian melewati proses review oleh tim pengendali mutu. Serangkaian pertemuan pun dilakukan untuk mempresentasikan dan mendapatkan masukan pada draft laporan akhir kajian hingga persetujuan laporan kajian. Selanjutnya, guna memperkuat laporan hasil kajian, dilakukanlah seminar hasil kajian kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, seperti OPD, stakeholder terkait, serta narasumber dan responden kajian. Hasil kajian tersebut seluruhnya dimuat dalam bentuk policy paper, rekomendasi kebijakan, dan naskah kebijakan. Inilah yang kemudian akan dilanjutkan ke proses penyusunan kebijakan, konsultasi publik, hingga implementasi kebijakan. Proses advokasi dan formulasi kebijakan saat ini sedang berlangsung, salah satunya untuk mengatasi rendahnya pengetahuan sebagian konsumen dalam mengenali produk sutra menurut bahan dan proses pembuatannya, serta perlindungan terhadap penenun dan pelaku usaha sutra. Untuk itu, Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan, OPD dan pihak terkait lainnya sedang mengupayakan peraturan gubernur tentang labelisasi produk sutra Sulawesi Selatan. Selain itu, penguatan data harus diupayakan untuk mengatasi rendahnya kualitas data sebagai acuan menyusun program intervensi. Dibutuhkan penyusunan database petani, penenun, dan pelaku pemasaran yang lebih lengkap, sistematis, terbaharui, serta dapat diakses dan diberi masukan atau dikoreksi oleh publik. Begitulah sekilas tahapan proses penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan, mulai dari agenda setting hingga penyusunan kebijakan. Kelak setelah menghasilkan produk kebijakan berupa surat keputusan atau peraturan gubernur, diharapkan pendekatan knowledge to policy ini akan digunakan untuk penyusunan kebijakan dan program strategis lainnya. Inilah kata kuncinya, knowledge to policy. Saya akan mendatangi narasumber saya, 3 orang narasumber saya dengan kata itu, knowledge to policy. Tapi sebelum saya mengajak mereka dalam perbincangan bagaimana pengetahuan berjalan maju kepada sebuah kebijakan, saya ingin mengingatkan bahwa kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silahkan di-post, dimasukkan, ditulis di sana, di question and answer. Sehingga waktu kami bercakap pun, pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu terus bisa direspon. Oke, knowledge to policy. Pak Rahmat, apakah itu? Terima kasih Ibu Luna. Ya. Kebijakan berbasis pengetahuan, sebenarnya ini bisa diartikan atau dimaknai sebagai sebuah pendekatan. Bagaimana pemerintah, bagaimana negara memanfaatkan sebuah kebijakan dalam memanfaatkan sebuah pengetahuan secara optimal untuk mendorong lahirnya sebuah kebijakan. Program yang kita jalankan adalah sebuah rintisan untuk menunjukkan bagaimana idealnya sebuah kebijakan berproses dari bawah. Mulai dari proses identifikasi isu-isu strategisnya seperti apa, mengidentifikasi potensi-potensi wilayah seperti apa, mengidentifikasi peluang-peluangnya seperti apa, hambatan, dan kira-kira solusi strategis seperti apa yang dibutuhkan untuk memanfaatkan pengetahuan yang ada. Ini yang kita lakukan atau dalam bahasa advokasi disebut dengan agenda setting. Proses agenda setting kita melakukan melalui serangkaian pertemuan informal dan formal. Pertemuan formalnya kira-kira berlangsung sekitar 5 atau 6 kali, hanya untuk memastikan bahwa apa yang kita dorong menjadi sebuah pengetahuan untuk kebijakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan isu yang sedang tren oleh pemerintah maupun masyarakat. Proses identifikasi isu ini kemudian melahirkan sebuah gagasan bagaimana mengkaji rantai nilai sebuah komunitas. Kenapa ini penting? Yang pertama karena Sulsel basisnya sebagai wilayah agraris yang menjadikan pertanian sebagai salah satu sumber pendapatan yang telah mengembangkan beragam komoditas, namun
belum sepenuhnya memanfaatkan hasil-hasil kajian, memanfaatkan pengetahuan dalam mendesain sebuah konsep pembangunan pertanian. Oleh karena itu ketika ada tantangan, sedikit agak mengalami kendala untuk merumuskan treatment penanganannya seperti apa, kebijakan seperti apa yang dibutuhkan untuk mengatasi sebuah tantangan. Oleh karena itu didoronglah pengkajian rantai nilai komoditas. Sutra ini sebetulnya dipilih karena pertimbangan strategisnya adalah di Sulsel inilah salah satu komoditas yang paling panjang rantai nilainya. Kemudian dari sisi industri dia komprehensif pengolahannya, bahan bakunya dari subhulu sampai manufaktur dan marketnya itu dikendalikan oleh Sulsel, baik secara kebijakan maupun secara praktek oleh petani, oleh masyarakat. Sehingga ini sangat layak untuk dijadikan sebuah pembelajaran. Karena ketika sutra kita bisa kaji sebaik mungkin rantai nilainya, maka bisa lebih mudah direplikasi ke komunitas yang lain. Nah, kesepakatan tentang sutra ini juga melalui proses yang disepakati oleh para pihak. Ada pemerintah, ada LSM, ada akademisi, ada BI waktu itu, dan semua kalangan diajak berdiskusi untuk menentukan fokus kajian ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah ada kesepakatan mengenai tema yang akan dikaji dan komoditas yang akan dikaji, baru kita mendorong bagaimana melakukan kajian ini. Inilah yang kita formulasikan dengan pengkajian kolaborasi. Kenapa dilakukan pengajian kolaborasi? Karena struktur informasi yang kita butuhkan dari komunitas sutra ini harus digali secara komprehensif. Kita harus mengetahui bagaimana kebijakan menempatkan sutra, bagaimana negara memposisikan sutra dalam komunitas. Kemudian yang kedua, bagaimana situasinya di level masyarakat, sehingga kita harus melihat dari perspektif pemberdayaan. Yang ketiga adalah bagaimana potensi ekonominya, apakah sutra memang masih memiliki potensi ekonomi yang diandalkan untuk dikembangkan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana peran-peran perempuan dalam memanfaatkan sebuah, dalam industri persutraan alam di Sulsel. Nah itu kemudian yang menjadi landasan kenapa kita mendorong sebuah pengkajian kolaborasi. Dan yang terpenting bahwa ini memang sebuah pendekatan baru, model baru yang idealnya diterapkan dalam pengkajian-pengkajian strategis ke depan. Saya kira itu untuk sementara Ibu Luna. Wah, terima kasih. Penjelasan ini kan jadi menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak biasanya berlangsung dalam proses pembuatan kebijakan. Ada yang ingin Ibu Yvonne tambahkan soal ini? Pertemuan seperti ini tidak biasa, terus melakukan sesuatu yang oke, apakah mengejutkan? Silahkan Ibu Yvonne. Iya, terima kasih Ibu Luna. Dalam proses kolaborasi ini terlihat dari tadi Pak Rahmat sudah cerita tentang bagaimana sampai kolaborasi ya. Jadi menjadi penting karena kita menggabungkan beberapa tenaga-tenaga yang berbeda, tenaga ahli dari berbagai ilmu, dari bidang ilmu. Ada yang dari ahli sutra, ahli ekonomi, ahli perempuan tadi, Desi, dan lingkungan, dan juga dari aspek kebijakannya. Ya, ini menggabungkan ini gampang-gampang susah karena kami dari latar belakang ilmu yang berbeda, dari pekerjaan yang berbeda, kemudian bergabung bersama itu kan membutuhkan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencapai tujuan. Nah, dari aspek yang berbeda-beda ini ternyata juga melahirkan hasil yang tidak disangka lebih kompleks, lebih lebih terangkum, lengkap, holistik, ya dari hulu sampai hilir. Ya, hasil ini kemudian menjadi sesuatu yang dianggap dahulunya kalau kita penelitian itu kan terfragmentasi, sepotong-sepotong hanya melihat dari satu sisi atau sisi tergantung mungkin dana ya. Tetapi kali ini kita melihat secara menyeluruh, bisa tergambar semua sehingga kelengkapannya, kesimpulan yang bisa kita dapat, masalah-masalah yang kita gali kita dapat. Sutra itu ternyata dari hulu sampai hilir gambarnya seperti ini. Ya.
Jadi otomatis dengan kelengkapan masalah, dengan hasil yang lengkap, kami juga bisa menghasilkan juga suatu rekomendasi yang lengkap yang terpakai. Kita karena ada ahlinya langsung, kita bisa menjawab solusinya secara langsung, yang straight to the point gitu. Jadi kita bisa merekomendasikan satu kebijakan langsung yang bisa dapat diimplementasikan oleh OPD atau stakeholder yang berkepentingan. Saya kira itu yang menarik dari kolaborasi ini, dan juga ada karena kami membagi tim ini dengan memburu waktu, sehingga waktu yang kami pakai lebih hemat gitu, lebih singkat dalam menyelesaikan laporan, karena kami nggak usah cari-cari referensi, sudah ada referensi, ada ahlinya di situ. Jadi otomatis waktu kami hemat waktu sehingga bisa tepat waktu. Ini penting kalau untuk di pemerintahan, karena segala sesuatunya ada masa anggarannya. Jadi kalau lewat kan bisa kena denda atau kena tidak terbayar gitu ya. Jadi itu ya seperti itu Bu Luna. Baik, Pak, menarik ya. Sebelum saya pindah ke Pak Adi dengan pertanyaan yang sama, knowledge policy untuk seorang peneliti, untuk seorang yang ada di LSM, itu seperti apa? Sabar dulu, saya mau coba-coba merangkum apa yang sudah kita bicarakan ya. Tadi Pak Rahmat bilang bahwa ada tantangan, ada sebuah proses, ada budaya pembuatan kebijakan yang sudah berlangsung begitu lama. Kemudian datang knowledge to policy, menawarkan sebuah inovasi baru. Begini, barangkali ini idealnya kalau mau membuat kebijakan. Dan kemudian itu diakui oleh Ibu Yvonne, bahwa ini adalah sebuah atmosfer baru yang ditemukan. Dan kata kuncinya tadi yang saya tangkap dari Ibu Yvonne adalah bahwa hasil kajian ini terpakai. Itu penting itu, bikin penelitian dan terpakai untuk sebuah kebijakan. Dan juga keragaman orang yang dilibatkan di dalam proses ini, dan juga waktu-waktu yang memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, bahwa ada agregatnya sebuah kerja, ada masa di mana dia harus diselesaikan. Sekarang ke Pak Adi, bagaimana dengan Pak Adi tentang knowledge to policy, pengetahuan untuk kebijakan? Saya kira kalau dari perspektif saya ini adalah kesempatan ya buat mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan dari warga yang selama ini termarginalkan ya dari sistem di sepanjang mata rantai sutra. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang jarang mendapatkan akses untuk bersuara kepada pemerintah atau kalangan menengah atas lah ya. Jadi yang saya maksud adalah para petani dan para penenun. Jadi dengan mengumpulkan suara mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka, itu memberi peluang setidaknya walaupun tidak secara penuh mereka yang langsung ngomong ke pemangku kebijakan, paling tidak kita berperan untuk mengcapture suara mereka untuk bisa dibaca oleh para pemangku kebijakan di berbagai level. Dan itu memang terjadi ketika kami menyebarkan hasil penelitian ini, suara mereka terdengar dengan keras. Itu keren sekali ya, suara rakyat itu bisa ditangkap lewat penelitian. Itu catatan penting buat kita semua, saya pikir. Bahwa penelitian itu membuat rakyat itu punya akses pada didengar, dibaca oleh pembuat kebijakan. Tapi kan tadi ada proses-proses yang terjadi, saya jadi pengen tahu ngobrolan-ngobrolan apa sih sebenarnya, semudah itu kah? Dari ruang pertemuan, dari proses-proses yang kita baca, itu terus pindah ke lapangan. Segampang itu kah? Saya ingin mulai dari Pak Adi lagi. Ya, mungkin tantangan pertamanya karena seperti Ibu Yvonne tadi sedikit singgung, kami ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Kami dididik dengan tradisi belajar yang berbeda, setidaknya selepas pendidikan tinggi ya. Kami bekerja di instansi yang berbeda, sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup lapang untuk menyatukan
atau paling bukan menyatukan ya, tapi saling bisa memahami Itu penting isi itu. kepala masing-masing ya. Itu dibutuhkan kesabaran untuk mendengar dan juga menyadari bias kita ya. Dengan menyadari bias kita tahu bahwa saya ini merepresentasikan satu suara tertentu, satu Iya. sudut pandang tertentu. Orang lain punya sudut pandang yang berbeda ya. Iya. Sehingga dengan menyadari itu kita bisa cukup sadar untuk mendengarkan pendapat orang lain yang berasal dari cara pandang yang berbeda. Jadi maksud saya begini, penelitian itu kan punya epistemologi yang berbeda. Kalau dalam kajian penelitian kita mengenal yang namanya paradigma penelitian. Ya, oke. Jadi misalnya orang yang datang dari ekonomi misalnya itu banyak menggunakan paradigma positivis atau post positivis yang kemudian menghasilkan penelitian metode penelitian kuantitatif ya. Iya. Nah, sementara saya berasal misalnya dengan salah satu anggota yang lain, Ibu Lucy itu mungkin berasal dari paradigma kritis atau paradigma konstruktivis yang sangat berbeda, kemudian menurunkan metode yang berbeda juga, cara memperhatikan sudut pandang yang berbeda, fenomena yang berbeda dari perspektif yang lain. Ya. Nah, artinya kalau kita sadar bahwa saya memandang fenomena ini dari perspektif yang berbeda, dari paradigma yang berbeda, artinya ada kemungkinan pandangan saya tidak lengkap. Karena itu saya butuh sudut pandang yang lain untuk melengkapi pandangan tersebut. Nah, itu butuh waktu karena di samping karena kita juga mungkin tidak familiar dengan tradisi metode penelitian yang lain, sehingga betul, kita saya butuh paham. bersabar untuk mendengarkan. Iya. Dalam proses untuk membuat desain penelitian itu sendiri, Iya. dan kemudian berulang-ulang lagi untuk kemudian menurunkan desain penelitian itu menjadi instrumen penelitian yang Oke. utuh. Iya. Jadi bukan yang retak-retak ya. Iya. Jadi kita menyatukan perspektif masing-masing untuk mengkaji sekian banyak aspek yang ada di dalam satu fenomena yang sama, yaitu Iya. mata rantai Rantai sutra. sutra. Wah. Itu. Jadi tadi proses yang kita lihat di film itu bukan proses yang biasa-biasa aja ya. Halo Bapak, kita Iya. mau bikin ini. Itu berdarah-darah ya, maksudnya berdarah pakai pendekatan Jisamsu, Iya, ada apa gimana gitu ya. Iya. Wah. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, ini agak Iya. penting ya, karena dibutuhkan keterbukaan karena sudah pasti kita akan berdebat. Asik. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa berbeda pendapat, tetapi kita masih tetap saling menghargai pendapat masing-masing. Jadi sikap ilmiah lebih ditonjolkan ketimbang hal-hal yang lain, misalnya senioritas dan perbedaan Betul. instansi dan lain-lain. Wah, Pak Rahmat, saya dengan proses seperti ini yang Pak Rahmat, ya Bapak, oke. Ini pertanyaan penting ini karena Bapak punya peran di sini. Dengan tadi proses berdarah-darah ya, kalau kita nonton film kan, oh gitu ya. Tapi ternyata kita tahu bahwa itu ternyata nggak gampang. Duduk sama-sama merangkum itu. Apa fungsinya? Maksudnya seperti apa pentingnya itu memilih orang? Kan bisa aja kalau salah pilih orang untuk bekerja sama seperti yang dengan proses berdarah-darah ini, penelitian berhenti di tengah-tengah loh Pak. Apa yang membuat itu bisa terjadi? Memilih orang, menentukan orang, dan apa manfaatnya? Ya, sebetulnya ini memang sebuah hal yang menarik ketika mempertemukan berbagai macam keahlian dengan latar belakang pengalaman yang berbeda. Coba bayangkan kajian ini dilaksanakan oleh 13 orang peneliti, 7 dari pemerintah, ada analis kebijakan, ada peneliti, ada fungsional peneliti, dan ada fungsional perkayasa dari pemerintah. Kemudian 4 dari akademisi, 2 dari NGO. Betapa beragam keahlian mereka, betapa beragam perspektif mereka tentang suatu topik kajian, sehingga ini memang membutuhkan sebuah effort yang menarik memang. Tapi saya kira yang sama garis bawahi bahwa Bakti dalam hal ini saya di dalamnya sebagai organisasi yang terlibat dalam proses pelaksanaan kajian selalu menempatkan peneliti sebagai pelaku utama dan saya sebagai intermediari. Saya hanya penghubung di antara mereka.
Karena penghubung, artinya saya sudah punya, Bakti sudah punya informasi tentang siapa saja mereka ini. Pool of expert ya. Yes, Ada kumpulannya. Ada kumpulan itu. Yang pertama, kita memanfaatkan individu yang memang sudah terlibat dari proses awal, mulai dari proses perumusan isu strategis. Itu satu. Ada berapa yang terlibat di antaranya, Pak Mahyudin misalnya, ya di Ibu Yvonne juga sudah terlibat di dalamnya. Yang kedua, memanfaatkan relasi Bakti. Bakti ini sebetulnya memang menempatkan diri sebagai lembaga pengetahuan yang punya database orang-orang yang dibutuhkan dalam bertindak. Jadi tidak mudah, tidak susah lagi untuk kita beridentifikasi. Pak Nur butuh yang bagus dalam riset sosial, menulis, ada Pak Nur Hadi misalnya. Butuh orang yang paham soal kebijakan, ada Ibu Yvonne. Keunggulan kita di tim ini bahwa hampir semua tim kajian adalah kamus berjalan. Kalau bicara sutra, bagaimana historinya, ada Pak Nisada Poto. Kayaknya jangan kamus, Pak. Perpustakaan. Perpustakaan berjalan, betul. Okay. Mau bicara soal, karena ini kajian, kita internalisasikan dengan mekanisme kelitbangan. Ini lagi yang unik. Jadi pendanaan dari eksternal, pelaksanaan kajiannya diinternalisasikan dengan mekanisme kelitbangan pemerintah provinsi sesuai dengan Permendagri 17 tahun 2016. Makanya tadi dalam film itu ada TPM, ada tim-tim lain itu untuk melengkapi struktur pengkajian. Dan kalau tanya regulasi, tidak susah. Ibu Yvonne, kalau kita membahas seperti ini, di mana regulasinya? Ada Ibu Yvonne. Dan itulah fungsi Bakti. Sebagai organizing dan sebagai intermediary untuk menjalankan proses kajian. Saya kira itu. Wah, ini jadi menarik ya. Bu Yvonne, sekarang gilirannya Ibu untuk memotret ini. Pengalaman, pembelajaran ya. Nanti balik lagi ke Pak Adi. Tapi itu tadi, Ibu Yvonne, kalau regulasi bagaimana? Artinya kan tim ini tidak mulai dari nol. Saya menganggap itu sebagai sebuah catatan. Ya, keragaman keahlian mereka berbeda, setiap orang mewakili disiplin ilmunya masing-masing, tapi tidak mulai dari nol. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu? Yang saya simpulkan ini bahwa tidak mulai dari nol adalah sesuatu yang penting untuk menjadikan pengetahuan itu sebagai dasar untuk kebijakan. Silakan Ibu. Kalau kita bicara bahwa tim ini tidak mulai dari nol, emang sih dari Bakti sudah semacam seleksi ya, seleksi orang-orang untuk bergabung bersama. Jadi memang sudah punya latar belakang pengetahuan yang kita yang sudah disiapkan gitu. Jadi memang kita bergeraknya dengan suatu tujuan yang sudah ditetapkan, yang hasil agenda setting sudah ditetapkan dalam suatu TOR. Bagaimana kemudian tadi Pak Nur Hadi cerita bahwa sudah disiapkan untuk turun ke lapangan, bagaimana supaya itu juga ingin saya tahu, gimana itu? Bagaimana ya dengan kuesioner dari masing-masing kemudian digabungkan menjadi satu tim ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Lalu tim yang tadi Pak Rahmat juga cerita bahwa kita dipandu oleh tim pengendali mutu. Jadi di sini ada peran pengawas. Pengawas itu untuk mengawasi agar kita mencapai suatu tujuan, tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian pelaksana yang beragam itu yang 13 orang. Kemudian juga kita mempunyai peran tim pengendali mutu yang isinya juga berasal dari akademisi, LSM dan pemerintahan. Itu yang mengawasi kita untuk mendapatkan satu hasil yang diinginkan. Jadi supaya kita mendapatkan hasil yang lengkap, yang tidak terfragmen sesuai dengan tujuan awalnya. Jadi memang tim ini bekerja untuk mencapai satu yang dan itu tujuan itu dipelihara begitu, maksudnya dikawal dari tahap ke tahap, memastikan bahwa ini tercapai, ini dikawal. Itu fungsi peran intermediari itu yang penting juga dalam hal ini karena sebelumnya itu tidak ada. Jadi ini memang itu hal yang baru sangat ya, membantu kami dalam perjalanan. Pengawalan untuk setiap tahap dari penelitian ini tercapai tujuannya. Oke, Pak Adi. Balik lagi tadi percakapan tentang ternyata proses ini bukan sebuah kita sepakat tanda tangan kita bikin lapangan yuk janjian gitu, bukan ya. Nah, apa jadinya waktu pindah ke lapangan, pengalaman dari lapangan itu seperti apa? Saya akan mulai dari Pak Adi, kemudian saya juga akan bertanya kepada Pak Rahmat dan Ibu Yvonne tentang hal yang sama.
dari lapangannya sendiri itu apa dinamikanya? Berdarah-berdarah juga kah? Oke, silahkan. Karena perancangan riset dan instrumen itu sudah berlangsung cukup baik ya, sehingga kita di lapangan itu tidak terlalu kesulitan dalam hal misalnya bertanya kepada siapa, dengan pertanyaan apa. Ya. Jadi kita sudah membawa sejumlah pertanyaan dan pertanyaan itu sudah secara spesifik kita pilah berdasarkan narasumber misalnya ya. Misalnya survei terhadap petani itu pertanyaannya berbeda. Ya. Wawancara mendalam untuk para penenun, para pedagang, para pengusaha tenun itu juga berbeda. Jadi semua instrumen itu dipilah berdasarkan narasumber. Nah, dan itu tentu saja tetap butuh kerjasama. Kadang-kadang misalnya saya bertanya juga kepada pengusaha tenun, karena misalnya anggota tim yang lain itu sedang membantu saya untuk bicara dengan petani. Nah, kira-kira begitu. Jadi kami, atau misalnya kebetulan karena narasumber saya itu bisa ditanyai untuk beberapa aspek yang berbeda, teman-teman bisa menitip pertanyaan kepada saya. Iya, oke, saya paham. Dan koordinasinya itu berlangsung cukup lancar karena terbantu oleh WA Group. WA Group kan kita tahu lah ya, 24 jam, kapanpun kita mau tahu anggota tim ada di mana, sedang ngopi di mana, rehat di mana, wawancara di mana, kita bisa tahu mereka sudah wawancara siapa, jadi tidak ada yang tumpang tindih misalnya, atau bahkan ada yang bolong karena ada informan yang belum diwawancarai. Itu janjian untuk secara bersama-sama mendatangi narasumber juga dilakukan lewat WA Group. Oke. Makasih. Kita punya waktu percakapan ini sudah habis. Tapi gilirannya, oh sorry ya guys, kita harus gitu. Sorry ya guys, sorry guys, waktu kita habis nih untuk ngobrol. Tapi waktu kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan, yang akan kita baca, saya akan bacakan. Saya berharap apa yang masih ingin saya gali itu akan terjawab lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan coba bacakan. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Tawakal. Beliau bertanya, tapi yang saya ingin garis bawahi adalah bahwa kadang-kadang ketika pengetahuan itu dibawa pada ranah proses sebuah kebijakan, dia tergerus, diskursus, karena ada fenomena baru yang terjadi. Saya pikir ini akan menjadi kesempatan buat Ibu Yvonne maupun Pak Rahmat untuk melihat bagaimana proses di lapangan itu bisa menjamin bahwa paling tidak kalau itu tidak terjadi, paling tidak diminimalisir karena sudah mengalami sesuatu yang berbeda. Nah, apakah itu saja menurut para narasumber apa langkah antisipatif? Nah, ada juga dari Pak Samuel Renyaan, ada sumber daya alam pangan yang dijadikan komoditas. Oke. Ini bisa kita jawab sekaligus tentang sebenarnya apa saja yang dihasilkan oleh tim ini sebelum kemudian memutuskan kajian nilai sutra misalnya. Tapi saya ingin mulai dari Ibu Yvonne tentang yang tadi. Apa yang langkah antisipatif supaya dia tidak terjadi diskursus, dia tidak retak di tengah perjalanan untuk menjadi kebijakan. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Luna. Kalau kita membicarakan suatu kebijakan, tentunya biasanya kebijakan itu satu yang bukan absolut ya, tapi kebijakan itu apa aja yang mau dilakukan pemerintah, yang suatu kegiatan yang mau dilakukan atau tidak dilakukan. Oke. Gitu ya. Jadi saya mesti ulang lagi nih, kebijakan itu adalah apa yang mau dilakukan dan apa yang tidak mau dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi di ranah saya paham dia absurd kadang-kadang. Ya. Jadi ketika kita kadang-kadang kan masyarakat apa yang sudah ditetapkan mungkin maksudnya mungkin berbeda dari keinginannya karena sudah ada ketetapannya. Tetapi bagaimana mencapai itu, mengkomunikasikan agar kebijakan itu tidak menjadi batu sandungan gitu ya. Jadi bagi yang lain, bagi yang mungkin tidak sepaham gitu. Gitu. Tetapi maksud suatu kebijakan adalah ada tujuannya. Seperti yang kita lakukan, kita menetapkan satu
kebijakan tentang labelisasi sutra hasil Iya. penelitian ini ya. Tujuannya adalah untuk melindungi para konsumen kita sendiri untuk mengetahui bahwa sutra yang dihasilkan di Sulsel ini yang mana yang 100% benar-benar sutra asli dan manakah sutra yang campuran. Karena bisa aja di lapangan kalau kita orang awam kita nggak ngerti bahwa ini asli atau bukan. Seperti itu kira-kira ya gitu. Oke, Pak Rahmat ada komentar tentang hal ini? Tentang bagaimana mengantisipasi dari posisi Pak Rahmat? Ya, kalau menurut saya sebetulnya diskursus bisa terjadi ketika memang pengetahuannya nol. Tetapi ketika sudah berisi dan ada diskursus, ada fenomena baru, maka tinggal dilakukan adaptasi. Karena sudah ada basicnya, sudah ada informasi awal yang dikembangkan. Yang masalah kalau memang sama sekali tidak ada. Seperti tadi Ibu Puan sampaikan tentang sutra misalnya, basic informasinya sudah ada. Tinggal kita kembangkan dan kita meramu yang tadinya sektoral, parsial, kita gabung menjadi satu sehingga lahirlah sebuah pengetahuan yang utuh. Nah, itu yang kita lakukan. Makasih, Bro. Wais, terima kasih. Oke, kita sudah menjawab pertanyaannya. Sudah selesaikah? Aduh, padahal masih ada. Gimana tuh ya kalau direplikasi? Gemes sekali. Ini kenapa kau waktu lama sekali ya? Bukan, terlalu cepat. Habis waktu. Sayang ya, tidak bisa minta 1-2 menit kah? Anggukkan dulu. Iyokan. Aduh, boleh. Asah. Bagaimana ini? Tapi begitu kita kalau bicara toh. Masa orang timur terus maaf tidak. Aduh kenapa? Oke, Bapak dan Ibu kalau punya pertanyaan silahkan. Terus ada di sana di dalam question and answer akan dijawab di sana oleh para narasumber saya. Tapi sebenarnya saya ingin Bapak dan Ibu menanyakan hal ini. Kalau mau direplikasi, ini pengetahuan untuk kebijakan itu apa sih yang dibutuhkan? Apa akan dikomentari oleh Pak Rahmat? Apa yang akan dibilang sama Pak Adi? Dan juga apa yang akan dibilang oleh Ibu Ivon? Begitu ya, kita bungkus sudah ya, pengetahuan untuk kebijakan, ini belum selesai ya, masih ada proses panjang.